Nggak boleh ada diskriminasi di keluarga. Laki dan perempuan nggak boleh dibeda-bedakan. Stop kawin muda. Stop kekerasan pada perempuan. Di PKBI itu organisasinya itu wajib 20% ada remaja, 50% perempuan. Semua ini harus inklusif. Karena itu jangan kaget nanti relawan PKBI ada transpuan, ada juga difabel. Kemarin kita baru dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan ketika di Cianjur kita bikin tenda besar. Disitulah lahir 167 anak. Kita latih PLKB, dulu ada 12.700. Dan akhirnya kita dorong berdirilah BKKBN. Dulu tanah itu sebetulnya diberikan oleh Ali Sadikin tahun 1970. Jadi kantor PKBI dianggap bangunan liar. Jadi inilah sebetulnya yang menurut kita perbuatan melawan hukum dari Sekjen Kemenkes itu. Halo teman-teman The Chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Di Ajeng. Nah, hari ini kita mau bahas harta yang paling berharga Adalah keluarga. Oh, kita mau bahas soal ini ya, apa namanya, kelahiran, kehamilan. Ya, jadi ini ada lembaga ya yang mengurus segala macam, mulai dari masalah, edukasi, keluarga, bahkan anak juga ya. Betul. Ini kita udah kedatangan Pak Ihsan Malik. Tepuk tangan. Terima kasih Pak atas waktunya. Pak Ihsan Malik ini sebagai Ketua Pengurus Nasional PKBI. Apa tuh PKBI? Nah, kita tanya-tanya langsung sama Pak Ihsan, mending kita ngobrol soal PKBI. Singkatannya apa? Apa singkatannya? Perkumpulan Keluarga Berencana Berencana Indonesia. Kita tanya-tanya dulu ngapain aja sih PKBI itu ya. PKBI itu apa, sejarahnya bagaimana gitu ya. Kita mau tanya-tanya banyak sama Pak Ihsan. Ya. Gimana Pak? Langsung boleh aja kita diceritakan kenalan dulu mungkin sama Pak Ihsan. Iya, Pak Ihsan. Ini kita berarti manggil Pak Ihsan ya? Iya. Oh, oke. Iya. Langsung aja dijawabnya. Oh ya, langsung aja Pak, silakan. Iya, jadi tahun 50-an itu dulu kan memang ada krisis sebenarnya di dunia ya. Jadi krisisnya itu sebenarnya penduduk tumbuh seperti deret ukur, pangan tumbuh seperti deret tambah. Jadi akan terjadi kolaps sebenarnya, kelaparan. Maka lahirlah PKBI sebetulnya. Jadi harus diatur ternyata, katakanlah jumlah keluarga dan lain-lain ya, supaya apa tidak terjadi kelaparan itu. Di dunia juga gitu, berdiri juga lembaga ini sebenarnya. Jadi International Planned Parenthood Federation. Di PKB, lahir di Indonesia tahun 1957. Nah, waktu itu memang sebetulnya dua hal yang kita lihat. Bagaimana sebetulnya keluarga itu ternyata harus direncanakan. Jadi jumlahnya, kapan menikahnya dan lain-lain. Terus yang kedua itu hidup sehat itu sebenarnya yang lebih penting adalah preventif, bukan kuratif. Gitu. Mencegah. Ya, mencegah. Jadi kita kan udah bisa lihat ke depan kemungkinan kelaparan, kemungkinan jumlah penduduk yang ini, karena itu dua hal itu yang sebetulnya mulai kita populerkan. Dan kita sepakat bahwa keluarga adalah basis yang paling penting untuk baik masyarakat maupun negara gitu. Karena itu pendekatannya ke keluarga. Oke. Tapi waktu itu yang paling krusial kenapa Pak? Dilihat dari situasi penduduk di tahun 50-an itu. Iya, namanya kita mempelopori satu hal yang baru ya. Kita waktu itu memang dianggap ya katakanlah melanggar agama, melanggar bahkan hukum, karena memang juga dianggap melanggar hukum. Kok waktu itu memang Soekarno lagi bicara nation building lah ya, bikin ya bangsa yang kuat. Kok ini dibatasi jumlah keluarga, kok ini harus diatur-atur, banyak anak banyak rezeki, kira-kira gitu. Jadi ini memang kepeloporan yang waktu itu masih tetap mendapatkan inilah pro dan kontra saat itu.
Oke, berarti pada masa itu bisa disimpulkan jumlah penduduk terus meningkat gitu ya Pak? Jumlah penduduk terus meningkat, tapi jumlah pangan terseok-seok. Sampai pada akhirnya nggak bisa dibatasi lagi jumlah penduduk itu. Kemudian lahirlah PKBI gitu ya, untuk menekan angka kelahiran itu. Tapi jadi bisa nanti seimbang lah. Berarti di luar negeri gitu juga ada Pak waktu? Ada. Jadi PKBI sebetulnya sekarang dia anggota dari Federasi KB Internasional. Jadi ada 140 negara yang membentuk ini. Itu sebenarnya bukan di bawah PBB, tapi di bawah inisiatif ini, tapi meliputi 140 negara. PKBI adalah anggotanya sejak tahun 69. Oh, berarti dari internasionalnya juga ada lagi ya? Ada. Jadi ada model-model PKBI inilah di Filipina, di Thailand, di Fiji, di mana-mana kira-kira. Ada 140 negara. Dengan tujuannya yang mungkin sama ya? Membatasi kelahiran, kesehatan anak, ibu anak dan lain-lain. Nah itu kan tadi menarik ya disebut katanya PKBI itu di tahun 57 itu waktu awal-awal berdiri selalu disangka melanggar hukum karena menekan angka kelahiran yang sepertinya diduga juga kayak merampas kemerdekaan karena waktu itu kan pasca merdeka ya Pak ya. Kemudian juga kok sepertinya tidak memberi kebebasan gitu ya kepada perempuan untuk melahirkan, padahal waktu itu sedang national building gitu ya, waktu itu kan national build gitu. Nah itu di situ PKBI bertahannya gimana Pak di situasi seperti itu? Jadi ada memang sampai sekarang kita bertahan. Pertama adalah prinsip PKBI kerelawanan ya. Jadi ini semua ini harus dilakukan. Ini kan pendiri PKBI itu dulu dokter-dokter ya, Ojin. Juga aktivis perempuan, juga aktivis sosial. Jadi ada beberapa sarjana hukum perempuan juga, ada dokter kebidanan, ada juga pekerja sosial gitu. Nah, jadi karena itu prinsip kerelawanan ini jadi penting. Ini yang jadi basis PKBI. Yang kedua memang kepeloporan. Jadi memang sampai sekarang ini bisa juga jadi kutukan lah ya. Ini artinya kita mempelopori program KB. Juga sekarang mempelopori hak kesehatan seksual reproduksi. Sekarang misalnya. Juga beberapa yang lain. Kemudian juga prinsip ketiga yang kita tetapkan ketika berdiri itu adalah kemandirian. Bahwa semua program PKBI harus dilakukan secara mandiri. Jadi kemandirian ini dan ya tentu saja juga dilakukan secara profesional karena ini menyangkut hidup dan mati ya, kesehatan dan lain-lain itu menyangkut hidup dan mati, harus dikelola dengan profesional. Kira-kira gitu. Tapi pada awalnya dulu PKBI relawannya berapa orang Pak? Dulu ya ketika dimulai itu ya mungkin masih ada 100-an lah. Sekarang kita udah ada yang relawan tercatat yang membayar iuran itu kurang lebih sekarang 4.800 relawan di 25 provinsi. Di 25 provinsi. Jadi relawan ini memang jadi anggota, kemudian ya bayar iuran, tapi bayar iurannya kecil. Tadi awalnya kan kalau tahun 1957 itu mungkin karena tidak sebanding dengan pangan ya, jadi menahan angka kelahiran. Nah kalau sekarang ini tujuan dan tugasnya apa aja sih Pak? Tadi sempat ada disinggung juga, ada beberapa. Nah sekarang kita rumuskan tujuan kita sebagai keluarga yang bertanggung jawab dan inklusif, kira-kira gitu ya. Jadi itu rumusan vision, rumusan misi kita, dan juga rumusan strategi kita. Jadi kita melihat keluarga tadinya tuh cuma 2 dimensinya, sekarang jadi 5. Jadi ada 5 dimensi keluarga yang sebetulnya kita perhatikan. Pertama kan dimensi kelahirannya. Pokoknya semua keluarga di Indonesia harus direncanakan. Jangan keluarga yang terjerembab lah kira-kira. Jadi karena kecelakaan atau apa. Kemudian yang kedua, dia harus sehat.
dia harus punya sikap hidup sehat. Yang ketiga, nah ini yang menarik ini tadi juga sempat diskusi. Ini yang kita sebut dengan dimensi pendidikan di keluarga. Nggak boleh ada diskriminasi di keluarga. Laki dan perempuan nggak boleh dibeda-bedakan. Kemudian juga itu harus dilakukan secara dialogis gitu. Karena memang dulu banyak kematian bayi-bayi perempuan karena kurang gizi, karena kurang ini. Jadi dibedakan pendidikan dan juga gizi, makanan dan lain-lain. Nggak boleh ada diskriminasi. Kemudian yang keempat, kita sebut dengan dimensi kesejahteraan keluarga. Jadi sebenarnya kesejahteraan keluarga itu harus seimbang gitu. Antara having dan being lah gitu. Jadi martabat dan punya gitu ya. Jangan punya tapi nggak bermartabat gitu. Kira-kira gitu sejahteranya. Tapi yang kelima ini ada yang kita sebut dimensi masa depan. Jadi berkeluarga itu adalah membangun masa depan. Karena itu kita fokus pada remaja, pada anak, pada juga yang lain. Itu 5 dimensi kita dan semua ini harus inklusif. Karena itu jangan kaget nanti relawan PKBI ya. Jadi ada transpuan, ada juga difabel, ada juga ini semua. Semua itu karena PKBI ini inklusif, rumah untuk mereka. Tadi ya nggak ada diskriminasi juga ya. Nggak ada Berarti diskriminasi. Tujuan PKBI itu tadi mencapai keluarga yang ideal mungkin ya. Iya, keluarga yang ideal bertanggung jawab. yang tadi Pak Ihsan sebutin tadi 5 tadi itu ya. Ya, 5 dimensinya. Tapi kan sekarang zamannya child free dah. Iya. Iya. Ya, ada banyak orang yang memilih child free, bahkan ada juga yang menyuarakan gitu ya. Itu juga jadi perdebatan gitu. Entah dari sosial atau bahkan agama gitu. Itu dari PKBI sendiri gimana Pak melihat? Jadi kita memang ya kita harus menghargai ya hak asasi ini. Sejak awal dia nggak boleh ada diskriminasi dan juga pilihan. Jadi sejak awal memang PKBI memang lebih ke pro-choice ya, pro-choice ya, daripada pro-life tadi ya. Jadi kita memang itu pilihan, hidup itu pilihan. Jadi kita mendukung sebenarnya pilihan-pilihan yang diambil untuk berkeluarga, tidak berkeluarga atau ini. Tapi kita tetap berharap tadi harus direncanakan, harus sehat, harus punya masa depan. Itu aja yang bisa. Tapi tetap kita sepakat bahwa itu adalah pro-choice, itu adalah pilihan. Jadi kalau pilihan sendiri mah nggak apa-apa ya. Sangat merugikan. Terhadap tubuhnya, terhadap ininya ya. My body, my right. Nah kalau dengan tadi mungkin ada edukasi juga ya Pak untuk pencegahan. Kalau dari edukasi itu kan mungkin sampai anak juga mungkin ada edukasinya Pak. Ada. Nah itu kan ada anak, remaja hingga dewasa. Itu gimana sih mengedukasinya dan mungkin kan berbeda-beda ya caranya tuh gimana? Nah menariknya PKBI sebenarnya juga yang mempelopori PAUD sebetulnya. Dulu tahun 70-an ada yang kita sebut dengan Bina Anak Prasa. Anak prasekolah di desa. Jadi dulu tuh kita bikin semacam PAUD, tapi anak-anak di desa. Tapi diberi pengetahuan tentang kesehatan dan semua pengasuhnya adalah orang tuanya. Jadi dulu tuh konsep kita tuh begitu. Sayangnya sekarang jadi diformalkan begitu PAUD. Padahal dulu ketika kita kembangkan Bina Anak Prasa ini adalah gurunya orang-orang tua. Kemudian selain juga aspek sosial juga ada aspek kesehatan. Juga dulu kita kasih ada. Jadi itu. Kemudian yang remaja. Remaja ini juga kadang-kadang mendapat tantangan ya. Karena memang kita ajarkan tentang kesehatan reproduksi. Jadi sejak itu karena dulu mungkin menstruasi 12 tahun sekarang 9 tahun. Dan itu masih SD. Kelas 3 dulu kan masih udah ini. Jadi semakin lama ternyata semakin ini. Jadi pendidikan kesehatan reproduksi sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Kalau tidak itu yang terjadi
kecelakaan. Kita tidak ingin sebetulnya remaja ini celaka. Jadi karena kecelakaan lah dia ya, berkeluarga karena kecelakaan dan lain-lain. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian termasuk juga tentunya sekarang juga lansia. Lansia juga jadi perhatian kita. Oke, tadi menarik sih sebenarnya melihat perubahan itu ya, yang cepat ya, maksudnya menstruasi pada perempuan. Kemudian kalau sekarang jadi lebih cepat. Iya. Itu Lebih cepat. dari PKBI berarti ada kegiatan-kegiatan atau mungkin yang akhirnya lebih memfokuskan pada itu nih, karena zamannya sekarang semakin berubah gitu ya. Iya. Nah itu bahkan sampai ke tingkat organisasi pun PKBI juga mengakomodir misalnya ya. Di PKBI itu organisasinya itu wajib 20% ada remaja, 50% perempuan, kemudian juga ini. Itu di dalam konstitusi kita. Jadi mereka memang harus terlibat dan harus mengambil keputusan juga tentang organisasi ini. Kira-kira begitu. Jadi memang kita siapkan dalam rangka tadi ya. Selama ini kadang-kadang mereka jadi victim, jadi korban. Tapi juga PKBI tidak merasa cukup bahwa dia cukup survivor aja, jadi penyintas. Dia juga harus jadi leader sebetulnya untuk perubahan. Makanya remaja PKBI kita siapkan jadi leader sebetulnya. Bukan, dan dia nggak boleh jadi korban. Selalu jadi korban. Kira-kira gitu. Kalau yang tadi Bapak sebutin gitu ada beberapa edukasi dan kegiatan segala macam. Sebenarnya PKBI itu ada berapa banyak sih di daerah, dan apakah mungkin yang kegiatan-kegiatan dan edukasinya itu sama apa gimana Pak? Sekarang kita ada di 25 provinsi. Kemudian kita memiliki 187 cabang. Kemudian juga misalnya di Jogja ya. Jadi ada ya di tingkat provinsi ada cabang, bahkan juga ada direktur cabang juga. Jadi kita itu selalu juga ada eksekutifnya untuk menjalankan program ini. Jadi kerjasama antara relawan dan ini. Jadi ada 187 cabang di seluruh Indonesia. Di tiap cabang itu kegiatan-kegiatannya sama? Beda-beda, tergantung. Jadi ada yang klinik, ada yang binana prasa, ada juga yang mengembangkan youth remaja, ada juga yang mengembangkan tadi yang menangani anak-anak bermasalah soal hukum di LPKA itu. Kemudian ada juga yang fokus ke kegiatan humanitarian. Jadi di segala macam. Jadi yang menarik misalnya tadi saya juga mungkin bisa bilang ada satu klinik yang dikelola oleh cabang, klinik di Bandung sebetulnya, dikelola oleh cabang Bandung. Kemudian klinik itu akhirnya menjadi pusat layanan HIV/AIDS, bahkan seluruh Indonesia pasiennya. Puluhan ribu ditangani, kira-kira gitu ya. Nah kemudian sekarang juga klinik itu menjadi tempat untuk katakanlah studi dari kedokteran ini kulit kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Karena semua kasus HIV/AIDS ada di situ, kira-kira begitu. Jadi padahal ini dikelola awalnya oleh relawan klinik cabang Bandung. Dia bikin klinik, akhirnya dia kerjasama dengan universitas. Dan bahkan gini, PKBI Jawa Barat itu anggarannya hampir 2 kali lipat dari PKBI Pusat. Jadi bisa dibayangkan ya, mereka lebih keren dari PKBI Pusat, dari anggarannya. Dia hampir 2 kali lipat. Tapi yang menarik, kenapa klinik itu akhirnya bisa jadi pusat studi juga, terus juga kenapa bisa banyak pasien HIV ke situ daripada ke rumah sakit ya? Gitu. Kenapa memilih klinik? Kenapa lebih percaya kepada klinik? Jadi pertama karena dikelola oleh relawannya, relawannya. Jadi
dokter-dokternya pada dokter spesialis dan segala macam. Tapi dia juga relawan PKBI. Jadi dia juga harus jadi relawan juga. Tentu saja dia profesional tapi ada aturannya relawan. Kemudian juga termasuk bidannya, termasuk semua ini. Pelayanannya bagus sekali. Sistem informasinya, ini, pencatatannya, kerahasiaannya. Karena ini hal-hal yang sensitif, privacy dan segala macam. Dan ya suasananya menyenangkan. Itu ada di Bandung itu, di pusat red area lah itu di dekat ini stasiun Bandung intinya klinik itu. Ini ya padahal NGO ya, atau Nah, LSM malah jadi padahal lebih kayaknya lebih galak ya. Betul. Kerjanya tuh ya. Nah itu kan tadi sebagai NGO atau lembaga ini ya LSM. Nah kalau hubungan PKBI dengan pemerintah itu seperti apa sih Pak? Apakah pernah saling bersinggungan, berkolaborasi atau gimana? Jadi kita lihat memang setelah 13 tahun PKBI berkembang ya, maka sebenarnya kita waktu itu memang niat melatih PLKB seluruh Indonesia lah, untuk seluruh. Karena itu kita bikin National Training Center di Hang Jebat waktu itu. Tanahnya dikasih sama Gubernur Ali Sadikin waktu itu. Kemudian kita bikin National Training Center, kita latih PLKB, dulu ada 12.700, dan akhirnya kita dorong berdirilah BKKBN. Jadi PKBI lah yang mendorong berdirinya BKKBN. Salah satu founder ya? Ya, founder. Pendiri satu lembaga pemerintahan PKBI sebenarnya. Jadi yang mendirikan BKKBN. Kemudian kita juga sebenarnya bekerja sama dengan Departemen Kesehatan. Ini. Jadi kita dari dulu sebetulnya ini. Jadi banyak sekali kegiatan kita yang bersama yang kita lakukan bersama mereka. Bahkan kemarin kita baru dapat penghargaan dari Departemen dari Kementerian Kesehatan ya. Penghargaan untuk kerja klinik kesehatan PKBI di Cianjur ketika gempa di Cianjur. Kita bikin tenda besar humanitarian. Disitulah lahir 167 anak di situ. Jadi dia udah gabungan rumah sakit dan itu di klinik PKBI, di ini klinik humanitarian PKBI. Kita juga punya mobile klinik, kita punya 24 klinik di seluruh Indonesia kerjasama. Jadi baru kemarin juga saya pulang dari Aceh menandatangani MOU dengan BNPB. Jadi kita lihat nanti kelihatannya kaitan dengan ketika ada bencana, semua yang terkait dengan kesehatan reproduksi akan ditangani oleh PKBI. Karena itu masalah. Ketika terjadi gempa, tsunami dan lain-lain, kira-kira gitu. Jadi nanti aman untuk perempuan, anak untuk untuk anak-anak nanti. Karena ada klinik kesehatan reproduksi PKBI di setiap wilayah. Kita tangani juga kemarin. Nah, tadi kan katanya sebagai salah satu yang mendorong berdirinya BKKBN. Kalau untuk sekarang, apakah bagian dari PKBI ada yang jadi ikut mengurus atau jadi pengurus di BKKBN gitu apa gimana? Apa cuma jadi pendorong di BKKBN aja? Sekarang kita memang MOU kita dengan BKKBN kita saling mendukung sebetulnya. Jadi banyak sekali klinik-klinik PKBI memang melayani akseptor KB. Jadi itu kita layani semua. Jadi kerjasamanya dalam bentuk program masih. Jadi kerjasama yang strategis kita sebut. Kayak ibu dan anak ya. Ibu dan anak ya. Masih iya benar. Ya, kita kayak ibu dan anak. BKKBN. Cuman anaknya udah besar. Anaknya udah besar banget. Iya. PKBI tetap kecil lah. Oke, ini menarik sih. Karena tadi kan diceritain ya sama Pak Ihsan gitu. Sudah banyak banget beliau
mendirikan tenda-tenda di posko, juga bikin posko di daerah-daerah rawan bencana gitu ya. Tadi di Cianjur juga disebutkan bahkan melahirkan lebih dari berapa? 100 kelahiran. Iya, 167 karena itu tercatat gitu. Di tinta emas. Kita dapat penghargaan kemarin. Karena bisa dibayangkan dalam situasi begitu, anak terjadi ibu hamil, aman mereka melahirkan di tenda PKBI. Nah, selain di posko itu ada cerita-cerita menarik lagi nggak sih Pak di posko-posko lain gitu? Iya, jadi sebetulnya yang sekarang ini juga banyak sekali, terutama kekerasan pada anak ya. Jadi dari mulai kasus korban perkosaan dan lain-lain. Jadi kita lihat bahkan di LPK anak itu sekarang kita udah kerjasama dengan Menkumham kemarin. Mereka minta PKBI ada di seluruh LPK. Kita baru ada di 11 provinsi sekarang. Mereka minta ini karena apa? Itu ternyata anak-anak yang pelaku itu memang dia karena memperkosa, karena apa sih. Tapi ternyata dia dulu tuh korban. Padahal mereka masih di bawah umur ya Pak? Masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Terus kemudian nanti kalau udah keluar mereka takut. Karena juga pasti jadi korban lagi. Dibuang dari keluarga, juga diinikan dari masyarakat. Nah PKBI mulai masuk sekarang di LPKA. Di LPKA di 11 provinsi. Kita tangani semua. Kita dukung juga katakanlah keterampilan dan kita siapkan keluarga mereka juga untuk siap menerima itu, dan bahkan kita juga berkampanye kepada masyarakat di sekeliling wilayah cabang-cabang PKBI bahwa kita harus terima mereka. Mereka dulu melakukan perbuatan itu di bawah umur, mereka juga korban, mereka juga jangan jadi korban lagi. Itu kita lakukan. Itu misalnya untuk kaitan dengan anak gitu ya. Ya karena kasus seperti itu mungkin kita pikirnya sudah jatuhnya kayak pemerkosaan itu kan tidak mungkin dilakukan oleh anak kecil gitu ya. Tapi ternyata sekarang ada aja banyak kasus seperti itu. Gitu. Banyak. Ini benar-benar dibantu lah ya sama bahkan sampai udah keluar dari LP. Nah tadi mau yang bahas soal korban pemerkosaan. Tadi kan mungkin korban pemerkosaan ada yang sampai hamil gitu ya. Nah terus kemarin sempat ramai juga ada yang bahas aborsi untuk korban pemerkosaan. Nah itu kan sempat ada pro kontra gitu, ada perdebatan. Nih kalau dari PKBI sendiri bagaimana? Iya, jadi PKBI memang klinik-klinik PKBI kita sebetulnya memang melakukan yang kita sebut dengan safe abortion. Jadi bagi anak-anak yang memang korban perkosaan, kadang-kadang juga diperkosa oleh ayahnya, adiknya, kakaknya, kemudian juga masih di bawah 40 hari, itu memang juga dengan konseling biasanya juga kita tangani di klinik-klinik PKBI. Beberapa klinik PKBI juga sekarang juga menjadi rumah aman. Jadi biasanya kalau mereka sudah diperkosa, mereka diusir dari rumah, punya bayi, itu PKBI jadi rumah aman mereka. Jadi banyak beberapa klinik kita di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya, itu juga menyediakan rumah. Jadi kayak ya inilah untuk korban-korban itu. Bahkan juga nanti sekarang kemarin juga ada dirintis kerjasama dengan Dignas untuk sekolah lagi semua. Mereka bisa sekolah lagi. Jadi kita memang kemudian juga kegagalan program KB. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang sudah pakai alat KB yang permanen lah, pakai itu ternyata hamil lagi, mereka tidak mau, itu bisa ke klinik PKBI. Jadi untuk kegagalan KB itu kita lakukan. Kemudian aturannya gimana Pak kalau untuk safe abortion? Jadi ada undang-undang kesehatan kita, undang-undang kesehatan kita yang baru, pasal 75 dan pasal 76 itu memang menyatakan kalau ada darurat medis maka bisa dilakukan pertolongan. Jadi pertolongan termasuk safe abortion. Jadi itu ada di pasal 75, 76 safe abortion ini. Jadi itu sebetulnya memang turunan dari undang-undang ini memang
Kemenkes harus menetapkan sebetulnya katakanlah rumah sakit atau klinik apa saja yang harus menangani dan melayani itu. Jadi kita lihat, tapi meskipun begitu dari berapa belas tahun yang lalu itu sudah dijalankan oleh PKBI sebelum undang-undang ini lahir. Dalam arti kata banyak sekali darurat medis itu yang seperti kita bilang tadi. Jadi kadang-kadang ada anak perempuan dalam kasus PKBI yang dia tusuk-tusuk vaginanya pakai itu supaya bayinya gugur gitu ya. Tusuk-tusuk pakai ini, banyak sekali kejadian-kejadian itu di desa-desa. Jadi atau dia minum juga obat-obat yang bisa, pokoknya dia bisa muntah atau juga bisa meluruhkan ini. Jadi kayak gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus semacam itu ditangani oleh PKBI. Mereka tahu, mereka ke PKBI kira-kira gitu. Dan bukan hanya 1-2 ya, ribuan kasus itu. Jadi juga beberapa kasus bunuh diri dan lain-lain yang terkait itu. Tapi untuk sekarang dibandingkan yang dulu gimana Pak? Soalnya aku kurang tahu ya, tapi kayaknya ngelihat data, nggak tahu sih kalau dari data apakah semakin kasusnya semakin meningkat apa bagaimana atau turun? Data sekarang perkawinan anak meningkat, semakin meningkat. Kemudian karena ini di klinik PKBI terus meningkat angkanya dari tahun ke tahun. Oh berarti makin banyak yang makin masuk banyak. Klinik. Makin banyak. Jadi itu untuk yang lain juga Pak, nggak hanya pernikahan anak. Iya, jadi kasus perkosaan artinya kasus mereka menyakiti dirinya, kemudian juga ingin menggugurkan dengan cara mereka akhirnya jadi korban dan ditolong di klinik. Makin banyak klinik. Tadi yang sempat dibahas soal pernikahan anak di bawah umur ya. Kan sebenarnya kan di hukum tuh kalau nggak salah ada aturannya ya. Untuk laki-laki tuh kalau nggak salah 19, perempuan 16. Itu gimana sih kalau tanggapan PKBI kalau yang, dan kadang ada yang bahkan di bawah itu di hukum tuh gimana sih, apa nggak kena sanksi segala macam? Jadi entah mengapa ya, jadi memang sekarang kita lihat umur 12 tahun ini udah dikawinkan. Karena memang umur 9 tahun dia udah menstruasi, jadi dianggap sudah bisa udah dewasa dan lain-lain. Dan secara hukum memang ada, tapi kita lihat bahkan sekarang sekolah pun mengeluarkan dispensasi bagi mereka yang mau menikah. Jadi di sekolah, padahal itu di bawah umur, anak SMP, anak SD, di bawah umur yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sekolah memberi kompensasi. Jadi sekarang kita lihat juga katakanlah juga ya budaya, kemudian juga unsur agama juga itu kadang-kadang juga ini. Jadi karena itu harus ada keseimbangan ini. PKBI selalu menghadapi dilema-dilema ini, dilema budaya dan dilema agama ini dalam kaitan dengan. Tapi mendampingi kasus itu juga berarti Pak? Kami mendampinginya. Mungkin kalau akhir-akhir ini kan ada juga yang baru ya terjadi gitu ya, pernikahan anak. Kalau PKBI melihat zaman-zaman waktu COVID waktu itu kan itu juga pernikahan anak meningkat ya, karena itu COVID tidak sekolah, kemudian anak-anak bosan, tapi orang tuanya justru menikahkan anak-anak itu PKBI melihatnya seperti apa? Iya, jadi ketika krisis atau juga pandemi seperti COVID, kita sifatnya memang melayani saja. Tapi sekarang kita memang preventif. Jadi kita lebih preventif sekarang. Kami sekarang memang menggiatkan sekali kampanye stop kawin muda, stop kekerasan pada perempuan, stop juga katakanlah juga ini pada kasus-kasus itu. Jadi sekarang juga kita juga coba kerjasama dan sekarang sudah lebih terbuka ya. Kementerian PPA
juga kepolisian, sekarang juga sudah ada juga konseling, trauma healing, dan juga yang lainnya. Jadi kalau di beberapa klinik kita bukan hanya kesehatan, karena juga untuk menangani juga kita sebut ya kesehatan jiwa lah. Jadi seperti di NTT itu lebih untuk kesehatan jiwa, bukan mediknya malah. Jadi tapi kita sebut kliniknya. Jadi memang itu sekarang kita giatkan pencegahan. Karena memang betul ada dampak dari COVID kemarin. Betul. Karena itu angkanya meroket sekarang. Jadi tapi ya itu sudah terjadi, kita nggak bisa cegah. Ini mau bahas HIV juga ada ini nggak namanya edukasi atau mungkin ada bantuan dari PKBI sendiri, dan kalau untuk HIV kan mungkin agak sensitif ya, kadang orangnya dikucilkan segala macam, bagaimana sih edukasinya? Jadi memang sejak tahun 80 karena kita mempelopori ya, bahkan di DKI itu dulu tahun 90 semua dokter puskesmas itu dilatih oleh PKBI tentang HIV/AIDS. Dokter jadi semua PKBI. Dokter dilatih oleh PKBI karena PKBI memang yang sudah melakukan pendalaman ya soal HIV/AIDS ini. Nah kita juga menerbitkan modul-modul. Bahkan sekarang seperti yang saya bilang tadi, klinik Mawar di Kota Bandung itu jadi pusat rujukan untuk HIV/AIDS. Oh, klinik Mawar ya? Klinik Mawar itu betul-betul klinik khusus untuk HIV/AIDS dan pasiennya dari seluruh Indonesia. Jadi pusat rujukan kita. Nah, memang yang masih belum berkembang sebetulnya adalah teknologi yang untuk ini. Kalau untuk KB kita udah kembangkan sebenarnya. Oh, teknologi apa tuh Pak? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita pernah mengembangkan namanya teknologi vasektomi tanpa pisau. Oh, bisa seperti itu? Ya, bisa. Jadi itu dulu kalau vasektomi itu di operasi besar. Kita melakukan terobosan sebetulnya. Jadi itu bisa kita beset saja sedikit operasi kecil, kita ikat sebetulnya ininya. Jadi dia memang sudah tidak bisa melahirkan lagi karena spermanya ikat. Tapi kalau mau melahirkan kembali bisa dibuka ikatan itu. Berarti tidak permanen ya? Kalau dulu permanen dipotong, sehingga akhirnya sperma tidak bisa mengalir. Kira-kira gitu ya. Ini memang kita juga sedang dorong terus untuk HIV/AIDS ini. Di NTB mereka udah mulai ngembangin sebetulnya obat-obatan apa yang bisa gitu ya. Jadi obat-obatan tanaman itu. Karena juga di NTB juga agak intens untuk HIV/AIDS ini. Mereka lagi ngembangin jenis-jenis tanaman dan lain-lain. Itu yang kita dorong terus hal-hal semacam itu. Karena harus dibantu juga dengan pengobatan tradisional. Karena sekarang mungkin masih pengobatannya masih ARV aja gitu. Iya, masih dengan itu kita tergantung pada itu. Tapi Pak, kalau di klinik Mawar kemudian pelayanannya apa aja Pak untuk pasien-pasien HIV itu? Jadi itu sebetulnya sampai semua yang tentu saja yang sarkoma Kaposi artinya yang sudah parah sekali yang dibawa ke situ tetap kita tangani dulu. Kemudian kita siapkan dengan Hasan Sadikin. Bisa Hasan Sadikin sedia gitu ya. Jadi mereka yang semua yang bukan hanya ini ya baru jadi terpapar misalnya itu, tapi juga yang sudah sampai level yang kritis itu juga datang ke klinik kita. Karena itu ada juga layanan penanganan daruratnya dan juga itu ada di klinik Mawar. Ternyata PKBI ini berjasa banget ya. Betul. Aku pikir kayak di KB aja. Tapi ternyata banyak banget sampai HIV tapi
ternyata PKBI kayaknya 3 bulan ini baru aja Bermasalah. ada Jadi kita mau permasalahan ya. agak takut-takut ya, aku mau nanya agak takut-takut Iya, ya. ini kemarin kan sempat rame ya, ada mungkin apa ya namanya, ada permasalahan dengan tempat ya mungkin ya, tempat dengan Kemenkes itu bagaimana sih Pak sebenarnya? Iya, jadi memang sekarang kita sedang bertikai dengan Kementerian Kesehatan ya, tapi bukan dengan kementerian dalam pengertian program ya, karena program kerjasama masih jalan. Jadi dengan Dinkes, dengan juga ini yang lain. Tanggal 10 Juli kemarin memang kantor PKBI, kantor PKBI Pusat dan Wisma PKBI dan National Training Center PKBI dirampas sebetulnya oleh Kemenkes, itu ya. Jadi diambil alih gitu. Di Hang Jebat, Jalan Hang Jebat 3 F3. Dulu tanah itu sebetulnya diberikan oleh Ali Sadikin tahun 1970. Wah. Jadi dan kita sudah mendirikan National Training Center itu sejak tahun 70. Itu adalah bangunan paling megah dulu di sana. Memang diberikan untuk PKBI. Untuk PKBI oleh Ali Sadikin, oleh katakanlah juga waktu itu memang yang punya tanah itu adalah pemerintahan daerah. Tahun 99 PKBI ingin sebetulnya meningkatkan status tanah itu menjadi hak guna bangunan. Tapi pada saat yang sama ternyata Kemenkes juga sedang mengurus hak pakai di tanah yang sudah kita pakai 50 tahun itu, kira-kira gitu. Entah mengapa akhirnya yang menang Kemenkes dapat surat hak pakai. Kita tidak mendapat ini. Bahkan kita nggak pernah tahu kapan dia melakukan pemetaan misalnya. Kalau PKBI kan melakukan pemetaan. Kemudian juga mereka juga nggak minta permisi sama kita. Padahal kan bersebelahan bertetangga itu ya di sana misalnya. Akhirnya kita bawa ke pengadilan betulnya. Jadi udah mulai di pengadilan. Kita memang sudah kalah. Ketika saya jadi ketua tahun 2019 kita sudah kalah di pengadilan. Sudah inkrah keputusannya. Tapi kemudian kita menuntut kembali BPN, ATR BPN. Setelah terjadinya kasus itu, kemudian kita sebetulnya menemui Presiden Gus Dur waktu itu, Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001, minta HGB kita disahkan. Karena kita sudah 50 tahun di situ. Gus Dur juga sudah memerintahkan waktu itu kepada Pak Bondan sebagai ya Seksdalobang apalah. Menseknek mungkin sekarang. Untuk memerintahkan BPN mengeluarkan HGB 2001. Tapi ternyata BPN tidak mengeluarkan HGB. Itu kenapa Pak? Alasan? Itu yang kita tidak tahu ya tahun 2001 itu. Tapi yang pasti HGB untuk PKBI tidak keluar. Yang keluar hanya hak pakai untuk Depkes itu. Yang keluar. Karena itu kita tuntut BPN sekarang, ATR BPN di pengadilan masih berproses. Kita sedang menunggu ininya. Tiba-tiba 10 Juli kemarin Kementerian Kesehatan sebetulnya itu sekjennya ya Pak Kunta Wibawa ini karena dia yang memimpin kemarin itu penggerudukan ini. Mereka menggeruduk kantor PKBI dengan menggunakan Pergub 207 untuk bangunan liar. Jadi kantor PKBI dianggap bangunan liar. Padahal sudah 50 tahun lebih. Ya udah 50 tahun itu bangunan paling ini. Jadi Pergub 207. Karena apa? Kemenkes tidak punya surat perintah dari pengadilan. Jadi pengusuran itu hanya bisa kalau ada surat perintah dari pengadilan. Jadi mereka pakai tangan pemerintah Jakarta Selatan dengan menggunakan Pergub 207. Pengusuran bangunan liar.
Tapi sebelumnya nggak ada obrolan sama sekali dan tiba-tiba aja di tanggal 10 Juli itu langsung ada penggusuran. Sebelumnya bulan Juni mereka sudah mengirim surat meminta kita katakanlah juga Pindah. gitu ya. Sebelumnya juga kita juga udah coba mediasi lah, mencari ini ya, mencari solusi bersama lah. Nah jadi sebetulnya juga Pergub 207 ini juga ada prosedurnya. Ketika peringatan pertama itu diberi waktu 7 hari biasanya. Keluar peringatan kedua diberi waktu 3 hari. Peringatan ketiga diberi 1 hari baru boleh digusur. Pergub ini ya, bukan perintah pengadilannya. Tapi ternyata juga Pergub 207 itu juga dilanggar oleh Sekjen Kemenkes. Jadi baru dikirim surat, kemudian kita balas surat, udah dia geruduk gitu. Berarti bisa dibilang ini tuh penggerudukannya karena lahan milik negara atau seperti apa, Pak? Karena dianggap bangunan liar. Oh, karena itu. Ya, Pergub 207 itu. Inilah sebetulnya yang menurut kita perbuatan melawan hukum dari Sekjen Kemenkes itu. Jadi itu melanggar hukum. Harusnya harus ada perintah pengadilan. Dan PKBI bukan bangunan liar. Itu adalah National Training Center. Disitulah dibangun BKKBN, kira-kira gitu. Berarti PKBI juga kan merasa ini ya, PKI juga tidak bersalah lah istilahnya. Terus langkah-langkah apa aja sih yang sampai sekarang masih diperjuangin nggak sih Pak? Dan prosesnya juga sampai masih, mana? Masih. Kita hal kedua selain tadi ya, juga ada propaganda hitam juga dilakukan. Propaganda hitam. Ya, propaganda ngeri hitam. Ya, agak ngeri juga ini dilakukan oleh Kemenkes ya. Dugaan mungkin apa ya? Dugaan lah ya. Dugaan lah ya. Jadi karena gini, karena juga ada berita bahwa ini adalah bangunan liar. Itu propaganda itu. Itu bukan bangunan liar. Kita pakai hak IMB membangun itu, masa membangun gedung sebesar itu, ini kira-kira gitu. Jadi itu dianggap tanah milik Kemenkes. Padahal tanah itu diberi oleh pemerintahan DKI. Jadi tahun 70 itu Ali Sadikin memberi tanah banyak sekali, termasuk Yayasan Aini, YLBHI, tim, bahkan YPAC tetangga PKBI. Itu juga diberi tahun 70 semua, kira-kira gitu. Itu tanah juga. Dan PKBI dan pemerintah DKI belum pernah mencabut itu. Jadi, nah itu itu adalah tanah Depkes. Bahkan katanya juga di dalam ketika ini di rapat kabinet pun dianggap bahwa ya itu adalah bangunan liar. Jadi juga beredar gitu ya. Ketika kita minta bertemu dengan KSP, bertemu dengan Wapres, bertemu dengan Presiden, kita ditolak juga. Karena memang kita dapatkan berita bahwa di rapat kabinet sebenarnya sudah diketahui juga penggusuran ini. Sudah dilaporkan kan ya. Di rapat kabinet dan lain-lain. Jadi dianggap LSM liar, dianggap bangunan liar, dianggap juga dan dianggap LSM yang sudah mati. Karena ya bangunannya mungkin karena memang kan COVID waktu itu ya. Kemudian juga nih jadi katanya bangunannya sudah nggak ada kegiatan. Padahal kita mengelola 25 provinsi, 187 cabang, 24 klinik, 25 youth center di seluruh Indonesia. Dan ini yang agak berat juga nanti ke depan ini, General Assembly atau musyawarah untuk International Planned Parenthood Federation tahun depan akan diadakan di Indonesia. Kita jadi tuan rumah untuk 140 negara. Rencananya sih mau dibawa ke Hang Jebat nanti. Tapi berarti sekarang kantornya di mana, Pak? Iya kan. Kita akhirnya sekarang menyewa. Jadi kita harus pergi dari 50 tahun dari kantor kita itu. Tapi ya kita nanti tetap
pertemuan 140 negara ini dilakukan di Indonesia. Oke. Ya kita jadi berpikir nanti apa kita bawa Kang Jebat atau tidak. Berarti sekarang mengungsi berarti. Pengungsi. Jadi pengungsi. Jadi pengungsi. Nah tadi kan yang mungkin dari awal ya, PKBI itu berangkat dari relawan gitu. Nah gimana sih untuk mungkin kita ya atau warga Indonesia kalau mau gabung jadi relawan Anak-anak tuh muda, mungkin ada mungkin yang tadi disebutin tertarik juga. gitu Iya. kan, nambahin dana gitu. Iya, betul. Itu gimana sih kalau mau gabung jadi relawan? Jadi biasanya itu ada kegiatan, tapi kalau ada yang kita sebut dengan relawan remaja. Seperti saya ini relawan remaja tahun 1978. Dulu saya di Bandung, saya jadi mahasiswa di Bandung. Kemudian mereka mengadakan pertemuan, pelatihan tentang kependudukan dan keluarga berencana. Kemudian mereka minta kita juga jadi juru bicara PKBI. Kita mulai jadi relawan, kira-kira gitu ya. Jadi setelah itu akhirnya tiba-tiba sekian puluh tahun saya diminta jadi ketua, kira-kira gitu. Jadi bisa melalui program remaja. Kita ada youth center. Jadi youth center di seluruh Indonesia, biasanya program remaja. Itu penerangan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Bicara tentang kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, kekerasan pada anak dan lain-lain. Atau juga misalnya humanitarian, kegiatan humanitarian kita bisa juga bergabung di situ sebagai relawan. Jadi nanti biasanya 15 relawan bisa membentuk cabang PKBI. 2 cabang PKBI bisa membentuk daerah. Kira-kira gitu. Sekarang ini misalnya PKBI Provinsi Gorontalo tidak bisa jadi PKBI daerah karena masih 1 cabang. Relawannya masih terbatas. Jadi kira-kira gitu. Itu kerelawanan kita. Jadi relawan dapat membentuk organisasi, dia dapat terlibat di dalam semua kegiatan kita. Selain remaja, Pak, mungkin? Selain remaja, yaitu tadi yang itu tadi di klinik kita juga ada konselor-konselor. Di klinik-klinik PKBI itu juga volunteer. Volunteer. Konselor dari biasanya teman-teman psikologi atau juga yang lain. Kemudian juga di beberapa daerah kita punya memang youth center yang paling banyak nih memang relawan remaja. Jadi itu karena dari situlah perlu digalakkan remaja-remaja. Nah ini terakhir deh ya, kita sudah mau penghujung podcast. Nah ini mumpung ini ya lagi ada ini juga sama ini ya pemerintah. Betul. Nah kan kemudian pemerintahan kita kan mau berganti. Iya. Gitu ya. Nah ini berapa hari lagi nih? Iya nih tinggal ngitung hari aja ya berganti nih. Di era pemerintahannya Prabowo Gibran nih, Pak Ihsan sebenarnya ada harapan apa nggak sih kepada pemerintah gitu terhadap PKBI? Iya. Jadi kita memang berharap banyak ya pada pemerintahan baru ini. Mereka tolong juga mendorong justru pengembangan dari civil society atau organisasi lembaga swadaya masyarakat semacam PKBI ini. Mereka ini lembaga-lembaga mandiri sebetulnya. Ini harus didorong ke depan. Jadi jangan justru dimatikan seperti sekarang ini. Jadi kita berharap memang ada ini. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa kerjasama ini sebetulnya memang harus juga kerjasama pemerintah dengan ini harus dikembangkan oleh pemerintah baru ini. Tantangannya cukup banyak dalam kaitan dengan soal kesehatan reproduksi ini. Jadi kita berharap juga mereka buka pintu. Dan yang ketiga, kami juga ingin keadilan. Tetap juga ini keadilan dari pemerintah. Kita ingin membuka komunikasi baru dengan pemerintah. Kami tetap berharap ada keadilan bagi PKBI. Tapi kami juga sudah siap juga untuk mengalah. Jadi yang penting ada win-win solution. Kami
harus diperlakukan secara adil oleh pemerintah baru. Karena itu kita tetap juga akan berunding kembali dengan pemerintahan soal kantor pusat PKBI ini. Kira-kira gitu. Tapi diperjuangkan ya. Harus tetap diperjuangkan karena menurut PKBI keadilan ini harus tetap kita. Kemudian juga kita berharap sebetulnya sama teman-teman media ya. Jadi selama ini kan media ini kan mata telinga ya. Mata telinga bagi masyarakat. Juga katakanlah kekuatan besar. Kita berharap juga dukungan dari media sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan semacam PKBI ini. Kayak jadi inilah ya Pak, podcast ini. Iya, semacam ini dukungan besar juga. Tapi karena memang itu tanggung jawab media sebagai mata telinga dan katakanlah juga salah satu tiang penting bagi negara gitu. Sekira itu kita juga mohon dukungan juga ke depan. Jadi selain ke pemerintah, tapi kita optimis kok ke depan ini pasti lebih baik daripada kemarin. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga apa yang diperjuangkan jadi hal yang baik lah ya untuk PKBI ya. Terima kasih juga buat para penonton yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih ya.